Hai sobat, apa kabar? Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Juni kemarin, saya mendapatkan email yang datangnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin email yang ada di dalamnya itu juga dikirimkan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang wajib untuk membayar pajak. Lalu isi dari email itu apa? Sobat pengen tahu? Saksikan terus video ini. ...23 Juni kemarin, email yang Abang dapatkan itu baru bisa Abang sampaikan kepada sobat-sobat setia channel Abang ini tentang apa yang ada di dalam email yang dikirimkan oleh sobat-sobat dari Dirjen Pajak. Sebenarnya garis besar dari isi email ini adalah menyangkut bagaimana pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Dirjen Pajak mengklarifikasi tentang hebohnya sembako kena pajak atau sembako kena PPN yang riuh rendah beberapa waktu yang lalu. Di dalam klarifikasi ini adalah menyangkut bahwa apa yang terjadi kemarin, wacana-wacana kemarin, itu bukan datangnya dari pemerintah. Baru hari ini Abang menampilkan dan menyampaikan isi dari email tersebut agar para sobat setia channel Abang itu bisa mendapatkan faedah atau manfaat, sehingga tidak lagi timbul kecemasan dan caci maki yang berlebihan. Oke sobat, silakan simak isi dari email ini yang Abang kirimkan agar semuanya menjadi terang benderang. Inilah isi dari email yang dikirimkan oleh sobat-sobat dari Dirjen Pajak. Jadi isi emailnya adalah bahwa tertera sebagai berikut. Yang terhormat wajib pajak, terima kasih atas partisipasi saudara selama ini dalam melakukan pembayaran pajak. Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia, dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Jadi isi berita yang kemarin itu tidak resmi gitu ya. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu mengharapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN.
Adapun poin-poin tentang usulan perubahan diantaranya adalah mengurangi berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi penerapan multi tarif dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum, misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dan tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, bahkan untuk jenis barang tertentu akan dikenai PPN final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan maksudnya. Rencana ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan tentunya akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar lebih baik dan adil, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, gotong royong, serta meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan komposisi dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Demikian disampaikan. Selamat menjalankan aktivitas dengan terus menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Salam dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di dalam isi email itu bahwa pemerintah itu mengungkapkan dan memastikan yang riuh rendah kemarin, berita riuh rendah kemarin itu bukan datangnya dari mereka. Jadi jikalau sobat mendengarkan atau membaca atau melihat atau menonton berita-berita yang sembako kena PPN tersebut adalah bukan datangnya dari pemerintah, hingga rame dan riuh rendah. Klarifikasi yang dikirimkan ke email abang ini dan juga kepada sobat-sobat pajak yang terkena wajib pajak lainnya itu menunjukkan bahwa pemerintah tetap fokus kepada COVID-19 yang makin hari makin mengganas. Tentunya video yang dipublikasikan oleh abang ini walaupun terlambat beberapa hari karena email itu diterima tanggal 23 dan sekarang sudah tanggal 26, jadi 3 hari baru abang publikasikan agar berita atau isi email ini bisa dibaca ataupun didengar oleh sobat-sobat yang lainnya, sehingga petani, pedagang pasar ataupun masyarakat konsumen akhir, ya, apakah itu masyarakat menengah atau yang masyarakat di bawah, itu bisa tenang. Dengan hadirnya episode kali ini, itu juga mengkukuhkan episode sebelumnya bahwa memang terjadi wacana sembako kena PPN. Namun bukan berarti wacana tersebut kemudian diputuskan untuk segera dijalankan. Jadi isi email ini intinya sobat-sobat Direktorat Jenderal Pajak akan berdiskusi, akan mendengarkan pendapat dari banyak kalangan
terutama dari DPR. Demikian sobat, informasi yang saya sampaikan semoga berguna dan tentu membuat kita semua menjadi lebih tenang untuk menghadapi COVID yang hari demi hari semakin mengganas di mana-mana. Jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.